Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Mara, NPM 19170510006 kelas B, akan menjelaskan tentang DFA minimization menggunakan metode partisi. Banyak produksi rancangan finished state yang dapat dihasilkan dari sebuah regular expression. DFA merupakan salah satu finished state machine di mana hasil dari konversi sebuah NFA ke DFA atau RE ke DFA mungkin belum yang terbaik atau efisien. Jumlah state yang dihasilkan tersebut dapat diminimalisasikan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode partisi atau grouping atau dengan filling table. Pada kali ini kita akan membahas cara untuk meminimalkan jumlah state pada DFA dengan menggunakan metode partisi. Nah, di sini simulasi partisi akan diperlihatkan dengan menggunakan contoh DFA berikut ini. Seperti di gambar bisa dilihat. Nah, ini adalah fungsi transisi dari DFA ini, yaitu dari A. Kita bisa lihat dia 1. Jika diinputkan 1, maka akan ke B, dan jika diinputkan 2, maka ke C, dan jika diinputkan ke D, seperti bisa dilihat di sini. Nah, metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Ini berarti bahwa final state dan non-final state adalah dua jenis state yang jelas berbeda. Oleh karena mereka tidak dapat dijadikan ke dalam satu grup, di sini state A sampai dengan H adalah non-final state, sedangkan sisanya I merupakan final state, sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi state A sampai H dan grup 2 berisikan state I. Setelah membagi seluruh state ke dalam kedua grup tersebut, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah fungsi transisi dari state di setiap grup memiliki arah tujuan yang seragam. Jika state sudah memiliki arah yang sama, maka tidak perlu dilakukan partisi lagi. Dan ini berarti bahwa state di dalam grup yang sama tersebut dapat di-match menjadi satu atau diminimalisasikan menjadi satu state saja. Nah, akan tetapi, jika state-state di dalam sebuah grup memiliki fungsi transisi yang berbeda, maka akan dilakukan partisi kembali, yaitu dengan memecahkan state yang berbeda tersebut ke dalam grup yang baru lagi. Hal ini dikarenakan kedua state tersebut memiliki fungsi transisi yang berbeda, sehingga tidak dapat diminimalkan menjadi satu state saja. Pada contoh ini, dilakukan pengecekan terhadap fungsi transisi dari masing-masing state apakah menuju ke grup 1 atau ke grup 2. Nah, berikut ini adalah tabel hasil partisi yang pertama. Bisa dilihat untuk grup pertama ada dari A sampai H, dan untuk grup kedua itu hanya ada I. Nah, dapat dilihat di bawah transisi yang ada di dalam grup 1, tidak semuanya tuh mengarah pada grup yang sama. Contohnya di sini adalah state F dan G serta H yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, B, C, D, dan E. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Nah, hasil partisi yang kedua dapat dilihat pada tabel di sebelah ini, yaitu untuk grup 1 itu A, B, C, D, E, dan grup 2 itu F, G, dan untuk grup 3 itu ada H, dan di sini grup 4-nya ada I. Nah, partisi yang kedua menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state E, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Hasil dari partisi berikutnya dapat dilihat pada tabel di sebelah ini, yaitu di sini untuk grup 1 ada A, B, C, D, grup 2 ada E, grup 3 ada F, G, dan grup 4 ada H, serta grup 5 yaitu I. Nah, hasil dari partisi tabel saat ini masih memiliki grup dengan fungsi transisi yang tidak searah, yaitu state A. Berbeda dengan B, C, D, oleh karena itu akan dilakukan partisi kembali, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu untuk grup 1 ada A, lalu grup 2 ada B, C, D, dan grup 3 ada E, grup 4 ada F, G, dan grup 5 ada H, grup 6 ini ada I. Nah, setelah dilakukan partisi, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk setiap fungsi transisi pada setiap grup tersebut. Jika semua state di dalam grup sudah seragam, seperti tabel di sini, ini kan sudah seragam nih di setiap grupnya. Maka berarti partisi telah selesai dilakukan, dan state yang memiliki arah yang sama di dalam grup yang sama berarti dapat di-merge menjadi satu state saja. Contohnya tuh seperti state B, C, D yang memiliki arah transisi yang sama, yaitu sama-sama E, E, E.
untuk input 1, 2, dan 3. Setelah itu, hasil dari DFA yang telah diminimalisasikan, di mana state yang awalnya berjumlah 9 dapat berubah menjadi 6, yaitu seperti ini. Yaitu di sini kita bisa lihat kalau grup 1 yang berisi A, lalu grup 2 tadi yang berisi B, C, D itu dapat dijadikan 1. Serta grup F, G tadi dapat juga dijadikan 1. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.